Wilayah yang kita kenal sebagai Israel saat ini terletak di persimpangan penting antara benua. Ini menjadikannya koridor alami bagi manusia purba yang bermigrasi dari Afrika. Bukti arkeologi mengungkapkan keberadaan mereka sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Wilayah ini menyaksikan transisi dari masyarakat pemburu pengumpul menjadi masyarakat agraris yang menetap. Pergeseran ini menandai awal peradaban dan kehidupan kota. Pada periode Neolitik akhir, Jericho, salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni, telah berkembang di lembah Yordan. Tanah subur ini, yang terletak di antara Laut Mediterania dan Gurun Arab, menarik para pemukim dan penjajah. Selama ribuan tahun, lokasinya yang strategis di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa menjadikannya incaran banyak kerajaan. Interaksi budaya yang konstan ini membentuk identitas wilayah tersebut. Itu menjadi wadah peleburan bahasa, agama, dan tradisi. Perpaduan pengaruh ini terlihat hingga saat ini dalam kekayaan masyarakat Israel. Zaman perunggu menyaksikan kebangkitan orang Kanaan, sekelompok orang Semit yang mendirikan kota-kota negara yang kuat di seluruh Levant. Mereka adalah pengrajin logam, pedagang, dan pembangun yang terampil, meninggalkan sisa-sisa arsitektur yang mengesankan. Kota-kota ini, seperti Megiddo, Hazor, dan Yerusalem, adalah pusat perdagangan dan budaya. Mereka investing in besu kompleks yang mendapat timur di Kergun. Orang Kanaan mengembangkan agama politeistik yang khas. Panteon mereka termasuk dewa-dewa seperti El, dewa tertinggi, dan Baal, dewa badai dan kesuburan. Dewa dan dewi ini sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan memainkan peran penting dalam masyarakat Kanaan. Praktik soldenj mereka tersusut mengobrolkan dan istighfar terkait erat dengan siklus peranian ritme malam. Orang Kanaan juga mengembangkan sistem penulisan bentuk awal alfabet yang kemudian memengaruhi bank alfabet lainnya, termasuk bahasa Ibrani. Seiring berjalannya zaman perunggu, Mesir, kekuatan yang sedang naik daun di selatan, memberikan bayangan yang panjang atas Kanaan. Mesir, dengan kekuatan militer dan politiknya yang luar biasa, mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah utara, termasuk Kanaan, yang merupakan wilayah strategis dengan sumber daya yang melimpah. Orang Mesir mengakui kepentingan strategis wilayah tersebut. Kanaan bukan hanya sekadar tanah yang subur, tetapi juga merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesir dengan wilayah-wilayah lain di Timur Dekat. Mereka melancarkan serangkaian kampanye militer untuk mengamankan kendali atas rute perdagangan dan sumber dayanya. Kampanye ini seringkali dipimpin oleh Firaun sendiri, seperti Thutmose III, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah Mesir. Pada abad ke-15 SM, sebagian besar Kanaan berada di bawah kekuasaan Mesir, diperintah oleh pejabat yang ditunjuk, dan membayar upeti kepada Firaun. Pejabat-pejabat ini memastikan bahwa Kanaan tetap setia kepada Mesir, dan bahwa sumber daya serta kekayaan wilayah tersebut terus mengalir ke Mesir. Pengaruh Mesir meresap ke dalam budaya Kanaan. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari seni hingga arsitektur dan bahkan dalam praktik keagamaan. Seni, arsitektur, dan praktik keagamaan Mesir diadopsi dan diadaptasi oleh penduduk setempat. Kuil-kuil Mesir dibangun di Kanaan dan banyak dewa-dewa Mesir yang mulai disembah oleh orang Kanaan. Namun, periode ini juga menyaksikan munculnya ide keagamaan baru yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah monoteisme. Ide ini mulai berkembang di tengah pengaruh budaya Mesir yang kuat. Menurut tradisi, pada masa inilah Abraham, yang dianggap sebagai bapa bangsa Yahudi, Kristen dan Islam, menerima panggilan ilahi untuk meninggalkan rumahnya di Mesopotamia dan melakukan perjalanan ke Kanaan. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membawa perubahan besar dalam sejarah keagamaan dunia. Dia membawa serta keyakinan revolusioner pada satu Tuhan yang universal. Keyakinan ini berbeda dengan kepercayaan politeistik yang dominan pada masa itu, dan menandai awal dari perubahan besar dalam cara manusia memahami dan menyembah Tuhan. Maka benih-benih monoteisme ditaburkan di tanah yang sudah kaya akan sejarah dan budaya. Kanaan menjadi tempat di mana ide-ide baru ini mulai berkembang dan menyebar, membentuk dasar bagi tradisi keagamaan besar yang akan datang. Kerajaan terpecah Asyur, Babilonia, dan kejatuhan Bait Suci pertama. Akhir zaman perunggu menyaksikan runtuhnya kerajaan dan pergolakan yang meluas di seluruh timur dekat kuno.
Periode ini ditandai dengan perubahan besar dalam struktur politik dan sosial, yang mengarah pada kemunculan kerajaan-kerajaan baru dan runtuhnya yang lama. Cengkeraman Mesir di Kanaan melemah, membuka jalan bagi munculnya kerajaan-kerajaan Israel yang merdeka. Dengan melemahnya kekuasaan Mesir, wilayah ini menjadi arena bagi kekuatan-kekuatan baru yang berusaha untuk menguasai dan mempengaruhi. Menurut tradisi Alkitab, kerajaan-kerajaan ini dipersatukan di bawah pemerintahan Raja Saul, Daud, dan Salomo. Saul adalah raja pertama, diikuti oleh Daud yang memperluas kerajaan dan menjadikannya kuat, dan akhirnya Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya dan pembangunan Bait Suci. Salomo dipuji karena membangun Bait Suci pertama di Yerusalem, tempat ibadah utama bagi orang Israel, dan simbol kerajaan mereka. Bait Suci ini menjadi pusat kehidupan keagamaan dan budaya, serta lambang identitas nasional. Namun, periode persatuan ini berumur pendek. Setelah kematian Salomo, ketegangan internal dan perselisihan politik menyebabkan perpecahan kerajaan. Setelah kematian Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Perpecahan ini melemahkan kekuatan mereka dan membuat mereka rentan terhadap serangan dari luar. Kerajaan-kerajaan ini sering berselisih satu sama lain dan menghadapi ancaman konstan dari tetangga mereka yang kuat. Konflik internal dan eksternal ini menguras sumber daya mereka dan melemahkan pertahanan mereka. Bangsa Asyur, kekuatan militer yang kejam dari Mesopotamia, menaklukkan kerajaan utara Israel pada abad ke-8 SM dan menyebarkan penduduknya. Penaklukan ini menandai berakhirnya kerajaan Israel dan awal dari periode pengasingan bagi banyak penduduknya. Kerajaan Yehuda di selatan berhasil bertahan selama 1,5 abad lagi, tetapi akhirnya jatuh ke tangan orang Babilonia di bawah Nebukadnezar the Good pada tahun 586 SM. Babilonia, dengan kekuatan militer dan politiknya, menghancurkan kota Yerusalem dan membawa banyak penduduk Yehuda ke pengasingan. Orang Babilonia menghancurkan Bait Suci pertama dan mengasingkan sebagian besar penduduk Yehuda ke Babilonia. Penghancuran Bait Suci dan pengasingan ini merupakan titik balik dalam sejarah Israel, menandai akhir dari periode kerajaan dan awal dari masa pengasingan yang panjang dan penuh tantangan. Interlude Persia dan era Bait Suci kedua, masa pembaruan. Ini adalah masa yang penuh dengan perubahan dan kebangkitan, di mana peradaban kuno bertemu dengan semangat baru yang menghidupkan kembali tradisi dan keyakinan. Pengasingan Babilonia menandai titik balik dalam sejarah Yahudi. Orang-orang Yahudi diasingkan dari tanah air mereka, dipaksa untuk hidup di negeri asing, jauh dari Bait Suci mereka yang hancur. Ini adalah masa penderitaan, tetapi juga masa refleksi dan penemuan diri. Itu menyebabkan perkembangan identitas Yahudi yang berbeda yang berpusat di sekitar Taurat, 5 kitab pertama Alkitab Ibrani. Taurat menjadi pusat kehidupan mereka, memberikan panduan dan harapan di masa-masa sulit. Teks-teks ini yang berisi hukum, cerita dan ajaran, menjadi dasar kehidupan agama dan budaya Yahudi. Mereka mempelajari dan mengajarkan Taurat dengan tekun, memastikan bahwa tradisi dan keyakinan mereka tetap hidup meskipun berada di pengasingan. Ketika Raja Persia Koresh Agung menaklukkan Babilonia pada tahun 539 SM, ia mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Bait Suci mereka. Ini adalah momen yang sangat dinantikan, sebuah kesempatan untuk memulai kembali dan memperbarui kehidupan mereka. Ini menandai dimulainya periode Bait Suci kedua, masa pembaruan agama dan budaya yang signifikan. Orang-orang Yahudi bekerja keras untuk membangun kembali Bait Suci mereka, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Bait Suci kedua, meskipun lebih kecil dan kurang mewah dari pendahulunya, menjadi titik fokus kehidupan Yahudi. Disinilah mereka berkumpul untuk beribadah, merayakan hari-hari suci, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan mereka. Para imam memainkan peran sentral dalam ketaatan beragama, mempersembahkan korban dan menafsirkan Taurat. Mereka adalah penjaga tradisi, memastikan bahwa setiap ritual dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Gagasan dan praktik keagamaan baru muncul selama masa ini, termasuk perkembangan sinagoga sebagai tempat doa dan belajar. Sinagoga menjadi pusat komunitas, tempat di mana orang-orang Yahudi bisa berkumpul, berdoa, dan belajar bersama. Alkitab Ibrani disusun dan dikanonisasi selama periode ini, membentuk kepercayaan dan praktik keagamaan Yudaisme selama berabad-abad yang akan datang.
Proses ini melibatkan banyak cendekiawan dan pemimpin agama yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa teks-teks suci ini dipelihara dan diteruskan kepada generasi berikutnya.